cukup nyaman ya, jarak antar kursi. Ini dek bawah kelas ekonomi, ada bagian depan juga. Di bawah itu adalah bagasi kita itu. Kita lihat ke atas kelas VIP-nya. Kayaknya nggak sebanyak Dumai Line, karena kalau Dumai Line itu ada 3 baris, kalau di sini cuma 2 baris dan memang lapang sekali. Kursinya juga empuk. Nah, itu kapal Dumai Emerald ya, berangkat. Ini cukup spesial kali ya. Terakhir 1 bulan lalu saya menggunakan ini kalau dari kapalnya ada 2 lambung. Agak pelan sih. Tiap dengan 2 lambung, terus sudut lambungnya itu lebih kecil, akan membuat lebih kencang karena memecah air. Arus itu lebih mudah diantar karena dia cuma punya 2 SIM. Nah, kalau yang 1 lambung itu ada 3 SIM. Katanya sih lebih hemat dengan 2 lambung ini. Banyak minyak yang bisa mereka hemat. Guys. Saya berangkat sebenarnya ini kerjaan bisnis ya, cuman karena flight pada penuh yang saya ikut Batam. Oh itu beberapa kalian di Selat Malaka atau Selat Bengkalis mungkin ya, misalkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis. Sedikit informasi kalau yang Dumai Emerald tadi itu dari ke Batam cepat, untuk kiranya akan transit di Bengkalis lalu langsung ke Batam. Kemarin itu dia sampai di Batam sekitar 2 sangat Batam di Bengkalis. Namun untuk Dumai Line yang 1 lambung dan Batam Jet memang ada beberapa perhentian, jalurnya juga sedikit berbeda. Setelah dari Bengkalis, 2 kapal ini akan menuju Selat Panjang, lalu memang sebelum Selat Panjang nanti ada berhenti di tengah-tengah itu ada deh. Terus dari Selat Panjang nanti ke Bengkalis, ke Bengkalis, ke Tanjung Balai. Sebelum Tanjung Balai beberapa kapal itu berhenti di Tanjung Sama, kalau nggak salah, kalau saya lihat di pilihan rutenya tadi atau pilihan berhentian. Kita sampai di Bengkalis. Nah, ini kira-kira kita berbeda berangkat dengan Dumai Line yang 1 lambung sekitar. Nah, di Bengkalis kita sudah sama-sama berlabuh dan kita duluan meninggalkan Bengkalis. Seru, banyak orang-orang yang bersama kaki rokok ya, banyak di apa tuh, di atas ya terbuka, ini ada kanopinya. Nah, ini yang saya katakan tadi di Pulau Padang, ini sekitar 1 jam dari Bengkalis kali ya. Setelah tadi berhenti di Bengkalis, setelah 1 jam perjalanan akan berada di salah satu selat Pulau Padang. Kalau saya sempat bercerita sama penumpang yang naik dari sini, karena kampungnya lumayan ramai di Pulau Padang. Nah, ini mereka diantar oleh kapal, apa dibilangnya, kapal pompong loh ini.
kapal yang dari Batam menuju ke Pulau Sumatera yang Riau terutama itu transitnya di Selat Panjang, menurunkan orang, menaikkan orang itu banyak di Selat Panjang. Nah, Batam Jet ini juga akan berhenti di Selat Panjang. Lumayan banyak penumpang yang naik dan turun, dan Selat Panjang juga merupakan salah satu kota yang besar ya. Nah, ini contohnya ada Dumai Line yang dari Batam menunggu untuk berlabuh, karena cuma ada 2 sisi pelabuhan yang bisa dipakai untuk berlabuhnya kapal feri, jadi saling menunggu. Kalau di sini sebelah kanannya digunakan Batam Jet, sebelah kirinya digunakan oleh Dumai Line. Nah, kalau lihat itu yang warna biru itu kapal Zlatik, kapal legend yang berangkat dari Pekanbaru menuju Selat Panjang dan kembali dari Selat Panjang ke Pekanbaru. Biasanya berangkat dari Pekanbaru jam 2 sampai di Selat Panjang jam 6. Cukup menarik kayaknya untuk dicoba naik Zlatik dari Pekanbaru ke Selat Panjang, karena kita menyusuri Sungai Siak dengan santai dari Pekanbaru. Nanti kita akan sampai ke Perawang, Sungai Siak di Perawang, aliran Sungai Siak di Siak, lalu beberapa desa atau daerah lah yang bisa kita lihat di tepi-tepi Sungai Siak yang panjang sampai nanti keluar dari Pulau Sumatera itu dekat Selat Panjang. Nah, ini adalah proses menurunkan orang dari kapal Batam Jet. Sebelah kanan itu terlihat Dumai Line mulai mendarat juga, berlabuh juga maksudnya. Lebih sekitar 10 menit orang yang turun, dan ada naik beberapa orang yang menjual nasi, karena di sini kita nyampai itu tepat di jam makan siang. Kita bisa pesan nasi itu lewat apa tuh, anak-anak kapal atau apa disebut ya para kru kapal lah, kita bisa belikan atau bisa beli langsung ketika ada yang masuk. Nah, itu di belakang sudah ada lagi yang antri dari Batam juga. Oke, Batam Jet. Sudah ada yang antri. Liburan cukup banyak yang ke Batam untuk libur atau sekedar berbelanja ke kota Batam dan Tanjung Pinang. Ini Pulau Padang tadi. Itu ada kapal, jadi total ada 3 kapal yang lagi antri untuk berlabuh. Dan memang 2 dermaga ini diperuntukkan untuk kapal feri yang cukup besar. Yang saya tahu sih Dumai Line dan Batam Jet, mestinya ada beberapa kapal lain lagi sih. Beberapa penumpang mulai makan di sini, beli makan dari para penjajah yang masuk. Nah, kita mulai meninggalkan Selat Panjang dan kapal yang antri mulai mendekat juga untuk berlabuh. Kita akan menyusuri sungai lagi antara Selat Panjang dengan pulau, tahu saya sih pulau apa di sebelah Selat Panjang, cuman sekitar 45 menit kita akan melaju kapal sampai nanti ada celah untuk dia berbelok ke kiri menuju Batam. Nah, ini Batam Jet ini paling akhir tadi berangkatnya dari Dumai, tapi sekarang kalau yang melewati jalur ini bisa dikatakan dia yang pertama. Sementara itu yang Emerald dengan jalur yang berbeda, misalnya 1:30 sudah sampai. Nah, inilah bentuk
beberapa ibu yang memilih untuk duduk di apa namanya ini ladang. Nah ini menarik. Ini adalah bensin laut. Kapal-kapal nelayan itu beli minyak di sini atau refuel minyak itu di sini. Di sana terlihat tuh hujan. Emang ini akhirnya kita sampai di Tanjung Balai. Nah, warna air sudah mulai berubah, warna air laut karena kita semakin dekat ke laut, meninggalkan selat-selat atau sungai-sungai Pulau Sumatera. Nah, air laut itu semakin berwarna terah cerah. Ini hijau biruan. Ini adalah Tanjung Balai. Tanjung Balai Karimun ini pelabuhan internasional, jadi beberapa kapal yang akan menuju ke Malaysia, ke Singapura juga ada di sini. Ini ada salah satu kapalnya. Dan kapal lain-lain yang parkir. Tanjung Balai cukup